kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku Shalom Pastor Andi, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom juga untuk Om Adora yang di Sorong. Tuhan memberkati Amin. kita semua. Saya sepakat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi semua. akan mulai ya. Shalom juga untuk Ibu Biho, untuk Pak Buniadi Shalom. Juga untuk Bu Diana, Pak Yosep, Bu Duma Siburian, Horas, Pak Dwi, Bu Linda, Anya. Saya yakin Anya udah sembuh ya. Amin. Juga untuk Ibu Lani, untuk Ibu Leli Kristian, Oma Leli Kristiani, Ibu Maimai, Ibu Marlina Situmorang, Ibu Natali, dan juga untuk Ibu Yeni, Ibu Demi, Ibu Duma Siburian, iya, Ibu Veronica Eli, iya. Tadi ada beberapa tapi mungkin sempat keluar karena sinyal. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk. Kita akan mulai Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama kita satu di dalam doa dan kita boleh percaya kita yang sepakat akan mengalami kuasa Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau mendengar seruan doa kami, pujian penyembahan kami, yang kami naikkan dengan rasa syukur ke hadirat-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami belajar dari kitab Yosua ini, kami terus diperlengkapi dan dibekali dan disempurnakan hingga kami segambar dan serupa dengan Kristus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya akan seperti biasa saya akan mulai share. Yes. Biarlah dengan pujian ini kita sama-sama menaikkan syukur hadirat Tuhan.
yang Maha Kudus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku persembahkan hidupku Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu dan setiap hal pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang beban berat Tuhan akan beri kelegaan. Bahkan semua yang tertutup Tuhan akan buka, sebab Tuhan berjanji sebagaimana janjinya di tahun 2003 ini, Ia akan memelihara
Kau akan melihara kami ya Tuhan, layaknya seorang pemelihara memiliki taman, dan tangan-Mu lah yang memelihara hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, haleluya. Coba sama-sama katakan dengan saya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Ya, gak terasa ya. Kayaknya bulan ini tuh berlalu begitu cepat. Sepertinya baru kemarin saya berangkat, sekarang sudah kembali. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Saya sudah sisa besok, lalu kemudian hari Minggu saya sudah kembali ke Jakarta. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke Yosua pasal yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu kemarin sudah baca kan ya? Karena kemarin saya titip Bapak Ibu untuk baca supaya waktu kita nggak kemakan banyak di sini. Tapi kita akan baca karena kita sudah baca dan sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada Yosua. Ya, saya juga rindu, boleh katakan sama-sama dengan saya rindu Tuhan. Ya, saya rindu hidup berkemenangan. Ya, hidup berkemenangan. Baik. Jadi yang rindu hidup berkemenangan, mari kita baca sama-sama. Yosua pasal yang ke-11 ayat yang pertama, tapi kita hari ini tidak sampai ayat 23 Bapak Ibu. Kita hari ini hanya sampai di ayat yang ke-9. Dengan judul bagian utara Kanaan direbut. Berarti ini adalah bagian lain ya Bapak Ibu ya. Setelah mereka sudah mengalahkan daerah Gibeon, lalu kemudian mereka juga mengalahkan daerah di luar Gilgal. Sekarang mereka menuju ke bagian utara Kanaan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kimerot, di daerah bukit, dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, serta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar api. Ya, oke. Saya percaya ya, seperti kita ketahui, kita itu manusia nggak akan lepas dari yang namanya tiga rasa, Bapak Ibu. Katakan tiga rasa. Rasa apa saja itu? Yang pertama adalah rasa khawatir, betul nggak? Rasa khawatir, kayak kemarin malam saya ngerasain rasa khawatir tuh. Waduh, khawatir laptopnya nggak nyala beneran, hang dia. Lalu kemudian rasa takut, ya kalau takut itu banyak macamnya ya. Kemudian juga kecemasan, ya. Tapi ini tiga hal yang bisa dialami oleh siapa saja, bahkan Nabi selevel Elia juga mengalami, termasuk Yosua. Ya, termasuk Yosua. Sekalipun Yosua tidak menulis
bagaimana perasaan takut dia dalam kitabnya, tetapi Allah mengetahui rasa takut itu. Nah, kalau bicara mengenai khawatir, ini sebenarnya setelah saya cari bahan, ini salah satu bahasa psikologinya adalah ini perasaan negatif dari sudut kognitif ya. Jadi sebenarnya khawatir itu adalah mulai dari pikiran, katakan pikiran Bapak Ibu. Nah, makanya jangan mikir-mikir hal yang di depan yang belum sempat terjadi lalu kita prediksi, itu nggak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya khawatir itu adalah hal yang sebenarnya nggak penting harus ada. Karena apa yang kita asumsikan ya, kita simpulkan di depan kita nih besok misalnya atau nanti, itu kan belum terjadi, belum tentu terjadi. Tapi kita sudah mikirin, nah itu menjadi khawatir Bapak Ibu. Jadi khawatir itu ternyata sebuah proses berpikir. Dari proses berpikir ini berkumpul, nah ini yang terbangun sebagai yang namanya apa? Takut. Ya. Nah kalau bicara mengenai takut, takut banyak macam ya. Ada takut yang sifatnya karena khawatir ini, atau juga takut yang sifatnya hormat atau sungkan ya. Ada orang yang mengatakan, kamu aja deh yang ngomong sama bos, saya takut soalnya orangnya jarang ngobrol. Jadi kan takut di sini bukan berarti si orang ini takut dipecat sama bosnya, tapi dia sungkan gitu ya Bapak Ibu ya, dan dia menaruh rasa hormat. Tapi yang saya mau bicarakan adalah sebuah respon emosi Bapak Ibu. Respon emosi terhadap yang sudah ada. Jadi kalau khawatir ya, kita sekarang sudah harus bisa memilah-milah mana yang kategori khawatir, mana kategori takut. Jadi kalau misalnya khawatir itu artinya belum ada di dalam saat ini. Itu sifatnya baru nanti atau besok. Jadi belum tentu terjadi, tapi kita sudah pikirkan dulu. Nah, kalau dipikirin terus jadinya takut. Karena apa? Karena sesungguhnya itu sudah menjadi ancaman. Nah, kalau ancaman itu kan sebenarnya belum terjadi ya Bapak Ibu. Tetapi ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi gitu loh. Nah, itu menjadi takut. Nah, kalau sudah begini, ini perasaan kita tuh negatif semua. Kalau sudah negatif, kan berarti kurang. Negatif itu kan bahasa matematikanya kurang, bahasa matematisnya. Kalau misalnya sudah kurang Bapak Ibu, ya sudah, berarti apa yang berkurang? Keberaniannya yang pasti, damai sejahteranya yang pasti. Kalau keberanian dan damai sejahtera ini berkurang, kekuatan kita udah pasti berkurang. Ya. Karena ketika damai sejahtera itu ada, sekalipun kita mungkin saja mengalami rasa ketakutan, wajar karena kita manusia, tapi itu tidak menjadi ancaman. Tapi justru itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Iya. Ya. Lalu yang ketiga, nah, kecemasan. Jadi sebenarnya kecemasan ini merupakan sebuah masalah atau bukan? Bukan Bapak Ibu. Jadi dalam kategori antara khawatir, takut, dan cemas, cemas ini bukannya sama dengan khawatir. Bukan, kecemasan itu satu langkah antisipasi yang keluar begitu saja, yang alami gitu loh. Untuk mengantisipasi rasa khawatir yang belum jelas ini, atau rasa sesuatu yang menjadi ancaman dan membuat kita takut, akhirnya jadi cemas ya. Nah, kalau cemas itu berarti sesuatu yang dilakukan secara sadar ya, sadar nggak sadar biasanya. Karena kalau dia sadar, dia nggak akan mungkin cemas menurut saya. Karena cemas itu sebenarnya, kalau orang, siapa sih yang mau cemas? Nggak ada kan. Karena cemas tuh nggak tenang gitu. Sehingga dari kecemasan itu kita mencoba untuk mengatasinya dengan cara kita sendiri. Dan itu udah pasti gagal. Tapi kalau cemas itu kita atasi dengan cara yang benar, maka hal yang belum tentu terjadi besok, yang kita khawatirkan itu tidak akan menjadi ancaman yang membuat kita takut, sehingga damai sejahtera kita hilang, kekuatan kita hilang, kesehatan kita terganggu ya. Dan juga hal-hal yang membuat kita menjadi tidak penuh. Sama seperti kayak misalnya
mau ngangkat beban berat tapi kurang makan Bapak Ibu. Sudah makan banyak kurang vitamin. Jadi kurang lengkap gitu ya. Nah, tadi saya sempat bicara mengenai takut yang sifatnya sungkan atau menaruh hormat. Yang saya maksud adalah takut akan Tuhan. Ya, ini sikap yang dampaknya luas sebenarnya Bapak Ibu. Tapi merujuk kepada keterlibatan kualitas iman di dalam diri kita. Kalau kualitas iman di dalam diri kita itu semakin hari bertumbuh, wah, ini akan membuat kita mampu melakukan apa yang dikatakan sebagai takut akan Tuhan. Kalau yang saya artikan, menghormati otoritas. Katakan menghormati otoritas. Nah, otoritas di sini nggak serta-merta harus Tuhan terus. Kan kita masih ada di bumi. Jadi siapa yang harus kita hormati dalam konteks takut akan Tuhan ini yang kita aplikasikan dengan sesama kita. Ya, kita juga harus sadari bahwa kita perlu yang namanya menghormati otoritas itu seperti keluarga. Karena kalau misalnya dalam sebuah keluarga ya, baik bapaknya, ibunya, anaknya nggak pernah punya sikap yang namanya takut akan Tuhan, maka dia tidak akan memiliki sikap yang namanya menghormati otoritas. Karena buat dia pasti keluarga itu serba ngatur gitu. Jadi kalau keluarga saja yang kelihatan mata jasmaninya serba ngatur, wah, orang itu biasanya tidak akan mungkin sering baca Alkitab. Karena isi Alkitab itu sebenarnya menyatakan bahwa nggak usah takut. Walaupun bahasanya berbeda, nggak usah takut. Contoh kayak Adam aja sama Hawa. Kalau mereka itu tidak mengambil buah pengetahuan, saya rasa mereka tidak akan dibuang dan kita tidak akan di sini. Apakah Adam dan Hawa itu takut? Ya, tapi takutnya ini dia meletakkan dengan bukan karena menghormati otoritas, tapi sungkan di posisi yang kurang tepat, itu sama iblis. Kan ditawarin kan. Mungkin dia merasa nggak enak untuk nolak ya. Karena kita coba kalau kita renungkan baik-baik, banyak sekali hal yang membuat kita ini menjadi lemah gara-gara kesalahan kita sendiri. Karena kita nggak enak mau nolak. Nah, sudah barang tentu jadi pertanyaan, jadi harus bagaimana? Kalau kita menghadapi keluarga, kita menghadapi gereja juga sama. Pemerintah apalagi. Lalu kita masuk ke ruang lebih kecil dulu deh, keluarga siapa? Suami, ya, istri. Kalau istri tidak memiliki takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menghormati otoritas suami. Itu udah hitung-hitungan yang mutlak gitu. Karena bagaimana dia bisa menghormati otoritas suami, menghormati otoritas Tuhan. Lawang suaminya aja nggak dihormati. Suaminya dihormati ketika misalnya situasi-situasi tertentu. Tapi ketika suaminya lagi kondisi pas-pasan, belum ada bisa kasih berkat lebih misalnya, atau ada hal-hal yang lain. Kalau kita nggak hati-hati, kita tidak akan pernah bisa menghormati otoritas yang Tuhan izinkan. Saling mempelajari satu sama lain kalau di keluarga. Suami belajar menghormati otoritas kasih setia istri, istri belajar menghormati otoritas suami. Apakah istri tidak punya otoritas? Punya. Setiap orang yang connect sama Tuhan pasti punya otoritas. Karena apa yang ada pada Tuhan juga ada pada dia. Ya, dia tidak akan merasa tertolak, dia tidak akan merasa minder, dia tidak akan merasa gampang sekali mut-mutan, ya enggak. Karena otoritas Allah itu saya sangat percaya mampu menekan rasa takut yang berlebihan atau yang dikatakan sebagai takut kronis. Itu tadi udah kecemasan ya kan, kemudian takut, stres, lalu kemudian akhirnya kalau paling parah itu adalah namanya depresi Bapak Ibu. Takut kehilangan pekerjaan, takut belum dikasih anak, takut nanti begini, takut nanti dianggap orang begini. Wah, udah pokoknya semuanya serba nanti dulu deh. Akhirnya nggak pernah maju. Karena nanti kalau saya begini takut nanti anggapan orang gimana. Jadi belum tentu orang itu menganggap seperti apa yang kita
khawatirkan, tapi kita sudah pikirkan dulu. Makanya dari kekhawatiran itu muncul ketakutan. Ketakutan yang sifatnya negatif sehingga kita tidak ada cara lain untuk menanggulangi itu. Muncullah secara naluriah kecemasan. Aduh gimana ya? Memang kecemasan itu sifatnya adalah bagaimana untuk mengantisipasi rasa khawatir dan takut tadi ini. Ada yang takut nggak sehat, ada yang takut macam-macam lah ya. Nah, Bapak Ibu, singkat saja tapi ya Bapak Ibu ya. Persoalannya yang penting sekarang kan bukan masalah kategori takutnya. Yang penting sekarang kita sudah tahu. Kalau belum terjadi nggak usah khawatir. Karena kalau khawatir itu tidak bisa segera kita antisipasi, dia akan menjadi apa? Menjadi takut. Kalau takut ini juga nggak diberesin, hidup dia penuh dengan kecemasan. Bisa ngejalani hidup, bisa bekerja, tapi dipenuhi dengan yang namanya kecemasan. Ya, kalau sudah cemas, sudah pasti kita tidak akan kuat Bapak Ibu. Sedangkan dalam 2 Timotius 1:7 berkata, karena kita ini di dalam roh kita ini adalah roh Allah. Karena roh Allah tidak membangkitkan ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Allah tidak memberikan ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan. Berarti dalam diri kita tuh ada kekuatan juga sebenarnya. Tapi itu tertekan oleh 3 lapis ini. Khawatir, takut, cemas. Sehingga seakan-akan kita itu nggak ada kekuatan apa-apa. Orang yang selalu diikat dengan rasa takut karena sungkan sama orang dan nggak bisa nolak, itu yang akhirnya menjadikan dia sebagai pribadi yang semakin lemah, ya, lemah dalam mengambil keputusan, lemah dalam staminanya. Orang kalau takut tuh biasanya ya itu gampang sakit. Karena apa? Karena pikirannya tidak sejalan dengan effort atau tenaga yang keluar Bapak Ibu. Oke, caranya bagaimana Buna? Caranya ya kita cari di firman Tuhan. Kita nggak bisa tebak boh manggis ya Bapak Ibu. Oh, caranya untuk mengatasi rasa takut, kita cari orang yang lebih berani. Belum tentu. Orang yang lebih berani dari kita yang kita anggap, belum tentu dia benar-benar lebih berani. Kenapa orang lain bisa lebih berani? Karena dia nggak kenal dan dia tidak tahu siapa yang kita hadapi. Bagi dia ini orang biasa saja, situasinya biasa saja. Tapi kalau dia tahu betul hidup bersama dengan kita, belum tentu dia berani. Berarti kita buka aja jawabannya di Filipi pasal yang ke-4. Jadi korelasi sama Yosua, ya gini, Yosua ini kan sudah sering perang. Dari zaman Musa sampai dia masuk ke Yordan. Sampai dia nembus benteng Yeriko. Sampai dia kemenangan demi kemenangan, sampai otoritas Allah secara eksklusif ada pada dia. Dia bisa memerintah bulan dan matahari. Tapi terbukti Yosua takut. Karena kalau Yosua nggak takut, nggak mungkin Tuhan ngomong, jangan takut. Aku akan memberikan mereka kepadamu. Kamu akan kalahkan mereka. Tapi ada syaratnya. Kamu harus tumpas semuanya, gak bersisa. Berarti sebenarnya rasa takut itu bukan timbul dari sebuah tekanan. Ketaatan itu bukan timbul dari sebuah rasa takut maksud saya. Walaupun kenyataannya banyak orang acap kali takut karena tekanan. Tapi Tuhan ingin kita ini takutnya sehat. Yaitu takutnya cukup takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Bukan karena takut dimasukin neraka. Tetapi benar-benar kita punya satu standar bahwa perasaan saya ini nggak boleh tercuri damai sejahteranya. Makanya nggak boleh ada pintu yang kita buka untuk yang namanya khawatir tadi atau worry. Caranya ya Filipi 4. Oke. Kita buka ya Filipi 4. Jadi kalau misalnya Anda takut, Anda deg-degan, wajar Bapak Ibu. Yosua pun begitu. Tapi Yosua ini jadi panutan, kenapa menurut saya hebat. Dia ini takut, tapi tetap taat Bapak Ibu.
Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti menerima situasi yang sering kita usahakan tolak seperti keadaan buruk, itu cara terbaik untuk mengurangi rasa takut. Dengan kata lain, belajar nerima. Yosua ini kan takut, tapi takutnya itu tidak membuat dia gak bisa menerima keadaan. Gimana gak takut? Bapak Ibu tadi udah baca kan, itu lawannya seperti pasir di tepi pantai. Luar biasa gak tuh? Saking banyaknya, gentar juga dia, jiper juga. Tapi jipernya dia itu, dia terima. Memang tidak mudah ketika keadaan yang kita harapkan berubah kok belum berubah. Ya, apapun konteksnya Bapak Ibu. Ternyata penting sekali untuk kita mau belajar menerima situasi. Katakan belajar menerima situasi. Ya. Dengan belajar menerima situasi, sekalipun kita takut, tapi kita bisa taat. Sama seperti Yosua. Nah, supaya kita bisa tetap taat dalam ketakutan, ya berarti kita harus semakin dewasa rohani. Bagaimana caranya? Salah satunya ya saya berharap dengan ikut BW Anda semakin dewasa rohaninya Bapak Ibu. Karena dengan kedewasaan rohani yang benar, maka ia mampu untuk belajar menerima situasi. Bukan menghindari situasi, tapi belajar menerima situasi. Yang kedua adalah ketika kita sudah belajar menerima situasi, kita juga harus tetap belajar lagi. Katakan belajar lagi. Ya, belajar apa? Belajar berharap. Kepada siapa berharapnya? Kepada Tuhan Yesus. Kepada Allah yang hidup. Kenapa kita harus belajar berharap kepada Allah? Ya memang ini kata yang klasik ya Bapak Ibu ya. Kata berharap, pengharapan. Kayaknya biasa aja di yang namanya orang Kristen. Tapi suka nggak suka, memang berharap kepada Allah adalah hal yang sangat mudah sebenarnya kita lakukan, tidak keluar uang banyak, asal kita mau saja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh ketika kita saat teduh dan baca firman Tuhan, ya sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Saya kadang-kadang kalau sudah di batas limit saya Bapak Ibu ya, udah capek sekali. Walaupun saya tahu Mazmur 4 harus saya baca, untung saya sudah hafal ya, karena sering baca. Itu gunanya. Ketika kita sudah sering baca, kita akan hafal. Jadi seandainya pas malam-malam mata kita tuh udah gak bisa dibuat aja kompromi, tapi ketika kita berdoa, kita bisa memperkatakan apa isi satu perikop di doa pada malam hari itu misalnya, tapi kita perkatakan di dalam doa kita pribadi. Jadi gak melulu terikat dengan caranya harus baca begini, harus begini, gitu ya Bapak Ibu. Berharap kepada Allah ini penting supaya apa? Supaya kita bisa berdamai kembali dengan diri kita. Karena kalau kita berharap kepada situasi yang berubah, kita nggak bisa pastikan apakah mungkin situasinya akan berubah. Kita berharap kepada orang yang akan berubah, kita dari mana tahu bisa pastikan orang itu udah pasti berubah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka kita sedang mengizinkan ketika firman yang kita baca, pujian yang kita naikkan itu akan masuk, dan itulah yang akan menolong saudara dan saya bisa berdamai kembali dengan diri kita sendiri. Karena kuncinya adalah kita harus bisa tahu betul batas di mana kita ini yang dikatakan khawatir, takut, dan juga cemas. Lalu kemudian kita juga harus tahu seberapa jauh sih pengetahuan dan keinginan saya baca firman Tuhan. Salah satu keuntungan sering baca firman Tuhan itu pasti hafal. Dan keuntungan di balik hafal adalah tidak mengambil jatah jam yang lain. Ya, entah harus kerja atau apa. Jadi firman Tuhan tetap ada dalam diri kita. Kita perkatakan sekalipun tidak pas nggak bawa Bible misalnya, atau misalnya nggak sempat buka laptop atau iPad misalnya, atau handphone misalnya. Tapi
kita bisa menghadapi segala sesuatu itu. Kenapa? Karena kita udah nggak tertuduh. Jadi semua energinya positif. Itu tanda bahwa kita udah berdamai dengan diri kita. Maksudnya apa, Buna? Singkat saja ya. Berdamai dengan diri adalah kita benar-benar ngaku. Di mana sih lemahnya saya? Makanya ketika kelemahan kita tuh di sisi waktu, selama kita rajin baca Alkitab, saya yakin apa yang kita hafal bisa kita perkatakan tanpa harus buka lagi dulu atau apa gitu. Pada akhir itu akan membantu dan menolong saudara dan saya. Daripada akhirnya kita jadi keteteran. Nah, yang berikutnya lagi tentu jangan lupa kita harus mengucap syukur, katakan mengucap syukur. Ya, memang ini agak-agak aneh ya Bapak Ibu ya. Orang dapat hal yang buruk disuruh mengucap syukur. Mengucap syukurnya bukan disetting karena kita tahu bahwa orang Kristen harus mengucap syukur. Tapi hasil dari kita bisa menerima segala situasi, dia akan mengucap syukur. Jadi berharap kepada Allah, menerima situasi dengan legowo, dengan lapang dada, dia akan bisa mengucap syukur karena menerima situasi tanpa komplain adalah salah satu simbol pengucapan syukur. Lalu kalau udah mengucap syukur apa? Mujizat terjadi Bapak Ibu. Kan Yesus memberkati 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan kan dengan menengadahkan tangan ke atas dan ia mengucap syukur atasnya. Lalu dia bagi 5 roti itu. 5.000 orang kenyang, sisanya 12 bakul. Ya. Jadi kalau misalnya keadaannya belum sesuai dengan kita nih, kita mengucap syukur aja. Kita ucap syukur rahim kita sehat, ya kan, suami kita juga baik, sayang sama kita walaupun belum sempat dianugerahkan. Tapi itulah yang akan membuka pintu-pintu berkat yang membuat kita siap menerima berkat itu. Karena akhir dari langkah-langkah ini adalah kita akan dibuat menjadi orang yang siap menerima berkat. Siapa yang siap menerima berkat? Boleh angkat tangannya. Boleh taruh tangan di dada, katakan sama-sama dengan saya. Saya mau belajar menerima situasi. Tuhan, saya mau belajar untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saya mau belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan izinkan. Dengan demikian saya siap menerima berkat daripadamu. Ya Bapak Ibu, diberkatilah engkau dari tanah perjanjian ini. Sebagaimana berkat ini dilimpahkan dari Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Goalnya apa sih Abuna? Seperti Yosua. Kemenangan, 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 kemenangan. Amin. Amin. Ya, saya mohon izin Bapak Ibu, besok saya mau kami serombongan mau ke gereja Padang Gembala. Tadi saya sudah lihat kemarin WA yang pokok doanya sudah saya terima. Saya tetap bawa sampai besok ya untuk grup yang berangkat bersama dengan saya yang malam ini juga hadir. Selamat istirahat ya, saya perkatakan Anda semua bisa tidur, saya juga bisa tidur. Packingnya lagi besok. Dan untuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin ada kegiatan atau ada hal yang harus dihadapi yang dikerjakan, ingat Bapak Ibu, jangan mikirin dulu yang belum tentu terjadi, karena dari khawatir itu bikin kita takut. Kalau udah takut, kecemasannya itu susah hilang. Tapi kalau kita belajar menerima, gak usah pikirin besok. Gak usah menduga-duga. Kita percaya saja kepada Tuhan. Maka dengan percaya kepada Tuhan, itu sudah seperti pengucapan syukur. Kita gak komplain-komplain. Mujizat terjadi, berkat kita terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu.
Tapi yang pasti saya tetap mendoakan untuk suami Ibu Eli, ya, untuk Pak Juli, juga untuk Anya, juga untuk Pak Dwi dan Bu Linda, ya. Jadi ingat, mengenai pekerjaan gak usah dikhawatirkan. Memang ini tidak mudah, nggak masuk akal, tapi percayalah Bapak Ibu, ya. Apapun itu pokoknya. Nanti besok saya akan ceritakan hasil dari pengalaman ini sesuai dengan Yosua ini. Ada kesaksian ya di tanah perjanjian ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Bukan pamit, maksudnya saya izin off. God bless Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Ya, Bunda. ya, jangan lupa baca terus ya Yesaya 58 ayat 11 dan 14. Oke, Tuhan berkati.